Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa yang membangun candi-candi megah di dataran tinggi Dieng yang sering diselimuti kabut? Dieng? Namanya saja sudah magis. Berasal dari kata di yang berarti tempat tinggi. Dan Hyang yang berarti para dewa. Jadi, Dieng adalah tempat bersemayamnya para dewa. Dan candi-candinya adalah bukti nyata dari keyakinan itu. Kawasan Candi Dieng ini adalah salah satu peninggalan tertua di Pulau Jawa, dibangun pada masa Kerajaan Kalingga, jauh sebelum Borobudur dan Prambanan berdiri megah. Para ahli sejarah memperkirakan candi-candi ini mulai dibangun pada akhir abad ke-7 hingga awal abad ke-8 Masehi. Bayangkan, sudah lebih dari 1.300 tahun candi-candi ini berdiri kokoh di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Candi-candi di Dieng ini unik karena arsitekturnya yang sederhana, namun tetap anggun. Gaya arsitekturnya menunjukkan pengaruh kuat dari India Selatan, khususnya dari dinasti Pallava dan Chalukya. Ini menjadi bukti adanya hubungan erat antara Jawa kuno dengan India. Pada masa itu, para pembangunnya bukan orang sembarangan. Mereka adalah para empu dan undagi yang memiliki pengetahuan arsitektur dan spiritual yang sangat tinggi. Awalnya, diperkirakan ada sekitar 400 candi yang tersebar di seluruh dataran tinggi Dieng. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak candi yang hancur atau terkubur oleh aktivitas vulkanik dan alam. Saat ini, hanya tersisa sekitar 8 candi utama yang berhasil dipugar dan bisa kita nikmati keindahannya. Candi-candi ini dikelompokkan menjadi beberapa kompleks, seperti Kompleks Candi Arjuna, Kompleks Candi Gatotkaca, dan Candi Bima yang berdiri menyendiri dengan arsitekturnya yang khas. Nama-nama candi di Dieng juga sangat menarik. Mereka tidak dinamai berdasarkan dua-dui Hindu, seperti pada umumnya, melainkan diambil dari nama toko-toko pewayangan dalam epos Mahabharata. Ada Candi Arjuna, Srikandi, Puntadewa, Sembadra, dan Semar di Kompleks Candi Arjuna. Lalu ada Candi Gatotkaca, dan yang paling unik adalah Candi Bima, dengan ukiran kepala manusia yang disebut kudu di setiap tingkatannya. Penamaan ini kemungkinan besar dilakukan oleh masyarakat lokal di kemudian hari, yang begitu akrab dengan cerita pewayangan. Fungsi utama candi-candi ini pada masanya adalah sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi para penganut Hindu. Aliran Siwa, Dieng, dianggap sebagai tempat suci, tempat di mana manusia bisa lebih dekat dengan para dewa. Para pendeta dan pertapa datang ke sini untuk melakukan ritual, memanjatkan doa, dan mencari pencerahan spiritual. Udara yang dingin, pemandangan yang menakjubkan, dan suasana yang tenang menjadikan Dieng lokasi yang sempurna untuk kontemplasi. Penemuan kembali candi-candi ini terjadi pada tahun 1814 oleh seorang tentara Inggris saat masa pemerintahan Raffles. Saat ditemukan, sebagian besar candi tergenang air dan membentuk danau. Proyek pengeringan dan pemugaran besar-besaran pun dimulai puluhan tahun kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Berkat upaya restorasi inilah, kita hari ini bisa menyaksikan kembali kemegahan warisan leluhur kita. Jadi, ketika kita mengunjungi Candi Dieng, kita tidak hanya melihat tumpukan batu kuno. Kita sedang menyaksikan sebuah mahakarya, arsitek, jejak peradaban besar, dan pusat spiritualitas yang pernah begitu hidup ribuan tahun yang lalu. Setiap ukiran dan setiap sudut candi menyimpan cerita tentang keyakinan, seni, dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Semoga cerita singkat ini bisa menambah wawasan kalian tentang pesona sejarah Candi Dieng. Jangan lupa untuk selalu menjaga dan melestarikan peninggalan berharga ini saat berkunjung ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.